Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya untuk kelas 11 fokus, kelas 11 MIA itu tentang hidrolisis garam ya. Ya, jadi apa pengertian daripada hidrolisis garam? Hidro itu air ya. Berarti ini garam yang kita masukkan dalam air ya. Jadi pengertian hidrolisis garam itu adalah peruraian garam dalam air. Peruraian garam dalam air. Nah, dengan catatan nanti bahwa dalam hidrolisis garam ini, garam yang terhidrolisis itu adalah garam-garam yang mengandung ion elektrolit lemah ya. Jadi nanti di sini garam yang terhidrolisis itu ya. Jadi kita katakan bahwa garam yang terhidrolisis ya, garam yang terhidrolisis. Nah, dia harus mengandung ya. Nah, garamnya itu harus mempunyai elektrolit lemah ya. Harus ada elektrolit lemahnya. Jadi harus ada elektrolit lemah. Apakah ion positifnya yang lemah, kationnya yang lemah, atau ion negatifnya yang lemah? Nah, jadi untuk hidrolisis garam ini, ya, untuk hidrolisis garam ini kita bagi tiga ini nanti ya. Jadi ada yang disebut dengan hidrolisis garam parsial atau hidrolisis garam sebagian ya. Nah, kemudian nanti ada yang kita golongkan kepada hidrolisis garam total atau hidrolisis garam sempurna. Nah, yang termasuk kepada hidrolisis garam total itu adalah garam-garam ya. Ini dengan catatan bahwa garamnya ini berasal dari basa kuat asam lemah atau garam yang berasal dari basa lemah asam kuat. Hidrolisis garam total ini jika garam-garamnya itu berasal dari basa lemah asam lemah. Makanya di atas dijelaskan bahwa garam yang terhidrolisis harus mengandung elektrolit lemah ya. Jadi apakah yang lemah dari asam lemahnya atau dari basa lemahnya atau dua-duanya lemah ya. Nah, karena kan pengertian daripada garam ini kan garam itu adalah suatu senyawa yang berasal dari ion positif basa dan ion negatifnya, ion negatif asam. Nah, jadi kalau kita misalkan ya, jadi kalau kita misalkan garamnya, jadi kalau kita misalkan garamnya itu adalah MX, ya garamnya kita misalkan MX. Nah, garam ini kalau kita ionkan, misalnya dia menjadi ion positif, ya M positif dan X minus. Nah, dengan catatan bahwa M positif ini adalah ion positif, ya atau kita bilang kation. Kation yang berasal dari basa lemah, ya. Kation yang berasal dari basa lemah. Nah, sementara nanti X negatif ini kita misalkan adalah ion negatif, ya, ion negatif atau anion yang berasal dari asam lemah. Nah, jadi karena ini merupakan elektrolit lemah, maka nanti bisa kita buat reaksi hidrolisisnya, ya. Kita bisa buat reaksi hidrolisisnya. Jadi reaksi hidrolisisnya sebagai berikut. Nah, untuk reaksi hidrolisis, untuk ion yang berasal dari basa lemahnya, ya. Jadi untuk M positif tadi, kalau dia bereaksi dengan air, terhidrolisis nanti dia, maka nanti konsepnya bahwa yang namanya H2O itu kan kita pisahkan nanti jadi
H positif, dan OH minus. Ya. Nah, maka selanjutnya nanti bahwa OH minus ya, OH minus sama M positif, nah ini akan bergabung membentuk MOH ya. Berarti ini nanti membentuk MOH. MOH, kemudian sisanya di sini siapa? H positif. Nah, inilah reaksi hidrolisisnya. Nah, sementara nanti kalau untuk yang anionnya yang lemah ya, anion yang berasal dari asam lemah, itu reaksi hidrolisisnya si X minus tadi ya, itu kalau dia bereaksi dengan air ya, bereaksi dengan H2O. Nah, ini nanti H2O-nya itu kita buat jadi apa? H positif OH minus ya. H positif OH minus. Nah, maka nanti bahwa ion negatif yang lemah ini akan bergabung dengan si H positif ya. Ini dia membentuk apa? Membentuk HX. Jadi hasilnya nanti di sini HX ditambahkan dengan sisanya siapa tadi? OH minus. Ya. Oke, ini tadi OH minus, ini tadi yang positif ya. Nah, jadi inilah reaksi hidrolisis untuk ion lemah, kation yang berasal dari basa lemah atau anion yang berasal dari asam lemah. Nah, makanya nanti kita bilang bahwa hidrolisis garam itu syaratnya yang terhidrolisis itu mesti yang lemahnya. Jadi kalau garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah, nanti yang terhidrolisis itu adalah anion yang berasal dari asam lemah. Garam yang berasal dari basa lemah asam kuat, yang terhidrolisis nanti kation yang berasal dari basa kuat. Sementara kalau garam yang berasal dari basa lemah asam lemah, nanti dua-duanya terhidrolisis ini. Baik anion, baik kationnya akan terhidrolisis menurut reaksi hidrolisis yang tadi kita jelaskan di sini. Ya, ini dia. Jadi reaksi hidrolisisnya ini yang perlu kita pahami. Oke, maka nanti kalian harus bisa membedakan mana hidrolisis garam parsial, mana hidrolisis garam total. Ya. Nah, jadi jangan lupa itu nanti diingat kembali ya. Catatan tentang asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, oke. Lalu bagaimana dengan garam yang berasal dari basa kuat asam kuat? Jadi sebagai catatan ya. Jadi kalau untuk garam yang berasal dari basa kuat asam kuat ya. Nah, ini garamnya tidak terhidrolisis ya. Nah, jadi nanti ini garamnya tidak terhidrolisis ya. Tidak terhidrolisis. Oke. Kita buat dulu contoh yang sederhana ya. Kita buat dulu contoh yang sederhana. Nah, di sini kita kasih dulu catatan ya tentang mengingatkan kembali ya untuk apa? Untuk asam kuat ya. Mungkin kalian harus ingat kembali asam kuat yaitu apa aja? HCl ya, HBr, HI, kemudian asam sulfat H2SO4, kemudian HNO3 ya, asam nitrat, kemudian asam perklorat. Berarti selain daripada asam kuat dia merupakan asam lemah ya. Nah, kemudian basa kuat. Nah, basa kuat ini kan basa dari logam golongan 1A dan logam golongan 2A ya. Nah, basa kuat itu basa dari logam golongan 1A ya. Kemudian logam golongan 2A ya. Logam golongan 2A kecuali apa? Kecuali Be. Nah, makanya nanti kalau yang sering muncul misalnya dari logam golongan 2A itu seperti apa? NaOH, KOH ya. Dari golongan 2A yang sering muncul nanti misalnya CaOH 2 kali, kemudian MgOH 2 kali, lalu apa? Barium hidroksida ya, BaOH 2 kali. Nah, jadi di sini intinya kalian harus ingat kembali ya, harus ingat kembali catatan tentang asam kuat ya. Asam kuat dan asam lemah ya. Juga basa kuat ya, juga basa kuat dan basa lemah. Ini dihafal kembali ya. Oke.
Nah, jadi untuk contoh reaksi hidrolisis ini ya, kita buat contohnya dulu. Kita buat contoh dulu ya. Nah, misalnya nanti di soal soalnya misalnya seperti ini ya. Kita buat dulu contoh nomor 1. Kita mau buat dulu reaksi hidrolisis. Contoh yang pertama yaitu reaksi hidrolisis ya. Garam yang berasal dari basa lemah asam kuat ya. Ini kita lihat dulu. Nah, contoh misalnya nanti basa lemah asam kuat. Contohnya misalnya garamnya itu adalah NH4Cl. Ya, NH4Cl. Nah, kenapa NH4Cl ini kita katakan garam yang berasal dari basa lemah asam kuat? Karena kalau kita tinjau dia ya, si NH4 ini berasal dari NH4OH ya, dan si Cl ini berasal dari HCl. Nah, NH4OH kalau di basa itu dia bukan basa kuat, berarti dia masuk kepada basa lemah. Nah, sementara HCl itu termasuk ke dalam asam kuat ya. Jadi kan ini HCl ada tadi ini. HCl berarti asam kuat dia. Ya. Berarti HCl di sini merupakan asam kuat. Oke. Nah, makanya disimpulkan bahwa garam ini merupakan garam yang berasal dari basa lemah asam kuat. Ya, garam yang berasal dari basa lemah asam kuat. Nah, bagaimana cuma membuat reaksi hidrolisisnya? Langkah pertama itu kita buat dulu reaksi ionisasi ya. Reaksi ionisasi si NH4Cl. Itu jadi apa? NH4 positif tambah Cl minus ya. Nah, kemudian yang lemahnya tadi siapa? Yang lemahnya tadi itu adalah si NH4 ya. Nah, NH4 inilah tadi yang kita katakan merupakan elektrolit yang lemah. Maka nanti reaksi hidrolisisnya kita buat sebagai berikut. NH4 positif ya kita reaksikan dengan H2O. Nah, berarti nanti di sini OH minus dari H2O itu akan nempel ke NH4 positif. Maka ini akan menjadi apa? NH4OH, sisanya tadi H positif ya. Jadi sesuai dengan ketentuan reaksi hidrolisis tadi ya. Jadi kalau dia ion positif, maka yang lengket ke ion positif itu adalah OH minusnya ya. Jadi sama seperti yang tadi di soal kita. NH4 positif berarti yang nempel ke NH4 positif itu adalah OH minusnya, sisanya nanti H positif. Nah, itu reaksi hidrolisisnya. Nah, sementara kalau untuk yang kuat si Cl minus ini dia tidak terhidrolisis ya, tidak terhidrolisis. Nah, jadi kita buat aja keterangannya dia tidak terhidrolisis. Ya, tidak terhidrolisis. Nah, jadi dengan demikian ini contoh untuk reaksi hidrolisis garam yang berasal dari basa lemah asam kuat ya, garam yang berasal dari basa lemah asam kuat. Oke. Contoh yang kedua, kita lihat untuk garam yang berasal dari basa kuat asam lemah ya. Kita lihat untuk garam yang berasal dari basa kuat asam lemah. Contohnya apa? Kita ambil contoh di sini misalnya CH3COONA ya, CH3COONA. Nah, jadi CH3COONA ini kalau kita lihat ya, asal daripada garam ini berasal dari CH3COOH dan Na-nya itu berasal dari NaOH. Nah, kalau kita lihat dari ketentuan dia asamnya, ini termasuk asam lemah, sementara NaOH itu adalah basa kuat. Makanya kesimpulannya bahwa garam
CH3COONA ini adalah garam yang berasal dari basa kuat asam lemah. Nah, tahap pertama kita buat dulu reaksi ionisasinya. Kita ionkan CH3COO- ditambahkan dengan Na positif, ya. Nah, mana yang lemahnya? Yang lemahnya tadi itu adalah si CH3COO-. Nah, ini tadi ion lemahnya, ya, elektrolit lemahnya. Maka dengan demikian nanti elektrolit lemahnya itulah nanti yang bereaksi dengan air, yang terhidrolisis. Jadi kalau kita buat nanti reaksi apa? Reaksi hidrolisisnya berarti CH3COO- ditambahkan dengan H2O itu menghasilkan. Nah, nanti yang bergabung dengan CH3COO- itu adalah H positif dari H2O, ya. Ini berarti jadi CH3COOH. Kemudian sisanya siapa? Sisanya COH-. Nah, bagaimana dengan CNA positif? Karena Na positif ini merupakan elektrolit kuat, jadi dia penjelasannya nanti kita nyatakan ini tidak terhidrolisis, ya. Tidak terhidrolisis. Nah, jadi dengan demikian ini contoh daripada hidrolisis garam yang berasal daripada basa kuat asam lemah, ya. Garam yang berasal daripada basa kuat asam lemah. Oke, ya. Nanti kalau mau lebih lengkap ini kalau reaksinya ini kita tandai dengan tanda panah bolak balik, ya. Ya. Oke. Nah, contoh satu lagi kita ambil untuk garam yang berasal dari basa lemah asam lemah, ya. Oke, selanjutnya untuk garam yang berasal dari basa lemah asam lemah, ya, itu nanti untuk penentuan daripada tingkat keasamannya tergantung kepada harga Ka dan harga Kb, ya. Jadi kalau dari reaksi ini dia itu menghasilkan OH- dan juga ada menghasilkan H positif, ya, ada H positif dan OH- yang dihasilkannya. Nah, jadi untuk menentukan garam ini bersifat asam atau bersifat basa itu tergantung kepada harga Ka dan harga Kb-nya. Nah, jadi nanti bandingkan aja, sekiranya harga Ka-nya lebih besar daripada harga Kb, nah Ka itu kan asam, berarti dia bersifat asam. Kalau bersifat asam berarti pH-nya itu lebih kecil dari 7. Kemudian kalau misalnya Ka-nya lebih kecil daripada Kb, maka dengan demikian Kb-nya yang besar berarti dia bersifat basa. Nah, kalau dia bersifat basa berarti pH-nya itu lebih besar dari 7. Nah, kalau sekiranya Ka-nya sama dengan Kb, ya, berarti nanti kita anggap garam itu adalah garam netral. Kalau garam netral itu berarti pH-nya sama dengan 7, ya. Nah, jadi ini dia kalau kalian membandingkan harga Ka dengan harga Kb-nya, ya. Jadi untuk garam yang berasal daripada basa lemah asam lemah, tingkat keasamannya itu dapat kita tentukan berdasarkan perbandingan harga Ka dan harga Kb-nya. Nah, jadi dengan demikian inilah cara kita untuk membuat reaksi-reaksi hidrolisis. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan bahwa reaksi hidrolisis ini hanya berlangsung pada senyawa, ya, atau pada garam yang mengandung elektrolit lemah. Makanya di sini kalian perlu hafal, ya, mana asam kuat asam lemah, mana basa kuat basa lemah, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo, Assalamualaikum, Nak. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Pak. Oke, sedikit lagi Bapak kasih. Untuk menghitung pH, ya. Nah, menghitung pH larutannya. Jadi kalau kalian menghitung pH larutannya, ini kita bagi 3 berarti tadi kan. Jadi ini sekarang kita menghitung pH hidrolisis, ya. pH hidrolisis garam. Oke. Nah, tadi kan untuk hidrolisis garamnya tadi kan kita bagi 3, ya. Kita bagi 3 dia. Nah, jadi yang pertama tadi adalah garam, ya.
Garam yang berasal daripada basa kuat asam lemah. Ya, garam yang berasal dari basa kuat asam lemah. Nah, untuk garam yang berasal dari basa kuat asam lemah, ya, itu cara membuat rumus pH-nya, ya, rumus pH larutan garamnya, itu konsepnya sebagai berikut. Jadi kalian lihat dulu di sini, basa kuat asam lemah. Yang kuat siapa? Yang kuat itu si basanya. Kalau yang kuat si basanya berarti nanti pakai rumus OH-. Ya, OH-. Nah, kemudian OH- akar, ya, akar KW dikalikan dengan molaritas garam, ya, molaritas garam. Dikalikan dengan X. Nah, X itu nanti Bapak jelaskan, itu indeks ion lemah dalam garam. Nah, baru nanti dibagi dengan, ya, dibagi dengan yang namanya asam lemah pasti punya Ka, ya, per Ka. Nah, ini rumusnya, ya. Rumus menghitung pH daripada hidrolisis garam untuk basa kuat asam lemah, ya. Nah, jadi di sini penjelasannya bahwa KW itu konstanta water, konstanta air, ya. Ini udah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi KW itu konstanta air yang udah tertentu, tetapannya sebesar berapa itu 10 pangkat minus 14. Ini biasanya pada suhu 25 derajat Celcius, ya. Nah, kemudian ini X ini maksudnya adalah indeks, ya. Nah, indeks ion lemah dalam garam. Indeks ion lemah dalam garam. Nah, maksud Bapak gini, kalau misalnya, ya, kalau misalnya garamnya kita misalkan adalah tadi garamnya kita misalkan untuk basa kuat asam lemah, ya. Kita misalkan garamnya itu di atas tadi udah Bapak buat contohnya. Nah, ini dia. Misalnya garamnya CH3CuUNA, ya, CH3CuUNA. Nah, jadi kalau kita misalkan garamnya itu adalah CH3CuUNA, ya. Nah, nanti ion lemahnya itu adalah si CH3CuU. Nah, CH3CuU ini di dalam garam itu kan indeksnya 1. Berarti ini maksudnya X-nya sama dengan 1. Nah, begitu juga kalau misalnya nanti garamnya kita ubah jadi CH3CuU 2 kali Ca. Nah, di sini yang lemahnya itu kan si CH3CuU-nya juga. Nah, ini indeksnya 2. Nah, itulah pengertian indeksnya. Jadi perhatikan nanti, ya, berapa harga indeksnya. Karena berpengaruh daripada perhitungan, ya, perhitungan penentuan daripada pH larutannya nanti. Nah, itu dia. Nah, jadi ini rumus yang pertama, ya. Oke. Lalu Ka itu apa? Ka itu konstanta asam, ya. Nah, untuk Ka-nya itu adalah konstanta asam. Untuk asam lemah itu biasanya dikasih tahu nanti konstanta asamnya. Ya, konstanta daripada asam lemah. Oke, nah ini rumus yang pertama, ya. Garam yang berasal dari basa kuat asam lemah. Nah, kemudian kalau untuk garam yang berasal dari basa lemah asam kuat. Kita lihat garam yang berasal dari basa lemah asam kuat. Sekarang kalau garamnya, ya, garamnya berasal dari basa lemah asam kuat. Nah, bagaimana cara membuat rumusnya? Kita lihat yang kuatnya si asam, ya. Yang kuatnya si asam berarti nanti pakai rumus H positif. H positif sama dengan akar, ya, sama seperti yang tadi. KW kali M garam. Jangan lupa dikalikan dengan indeks per, ya. Nah, basa lemah itu pasti punya Kb, ya. Jadi dibagi dengan Kb per Kb. Kb itu konstanta apa? Kb itu adalah konstanta daripada konstanta basa lemah, ya. Jadi per Kb. Nah, ini dia, ya. Jadi ini rumus untuk garam yang berasal dari basa lemah asam kuat, ya. Jadi sama seperti yang tadi di sini pengertian daripada apa?
KW-nya konstanta air, M-nya molaritas garam, KB-nya apa? KB-nya konstanta basa. Ya. KB-nya itu adalah konstanta basa. Nah, oke. Nah, di sini X-nya sama kayak tadi ya. X itu menyatakan indeks ion lemah ya, indeks ion lemah di dalam garam. Jadi X-nya itu menyatakan indeks ion lemah dalam garam. Contoh kita buat ya. Tadi di atas sudah Bapak buat contoh untuk apa? Untuk garam yang berasal dari basa lemah asam kuat ya. Garam yang berasal dari basa lemah asam kuat sudah kita buat contohnya tadi. Nah, basa lemah asam kuat. Nah, ini dia. Contohnya NH4Cl ya. Yang kita buat contohnya adalah NH4Cl. Nah, jadi kalau kita buat contohnya di sini, garamnya itu adalah NH4Cl ya. Nah, dari sini penjelasannya bahwa yang lemah itu adalah si NH4-nya. Nah, NH4-nya itu ada 1, berarti itulah indeks ion lemah tadi. Nah, tapi kalau misalnya nanti kita ubah garamnya itu jadi NH4, 2 kali SO4, nah maka di sini indeks ion lemahnya tadi, ini udah 2 ini. Ya. Ini berarti X-nya sama dengan 2. Nah, jadi ini rumus untuk menentukan pH larutan garam, hidrolisis garam yang berasal dari basa lemah, basa lemah asam kuat. Ya, basa lemah asam kuat. Oke, satu lagi ya. Satu lagi kita lihat garam yang berasal dari basa lemah asam lemah ya. Garam yang berasal dari basa lemah asam lemah. Garam yang berasal dari basa lemah asam lemah. Nah, untuk garam yang berasal dari basa lemah asam lemah, karena dua-duanya ini lemah, ya, asam lemah ini punya harga Ka, basa lemah ini punya harga Kb, berarti nanti rumusnya pakai seperti ini. H positif sama dengan akar daripada Kw kali Ka per Kb. Jadi nggak ada pakai molaritas garam ya. Ka atas, Kb bawah. Nah, itu dia. Ya, jadi ini rumusnya. Untuk menentukan daripada konsentrasi H positifnya. Dari situ kita bisa menentukan pH-nya nanti. Oke. Jadi dengan demikian inilah rumus-rumus nanti yang perlu kalian hafal ya dalam menentukan pH larutan hidrolisis garam ya, pH larutan hidrolisis garam. Oke. Kita buat contoh yang sederhana dulu ya. Kita buat dulu contoh yang sederhana. Untuk menghitung daripada pH larutannya ya. Contoh ya, kita buat dulu contoh yang sederhana. Nah, misalnya di sini kita buat soalnya tentukan pH larutan ya. Di soal nomor 1 tentukan pH larutan ya. Tentukan pH larutan NH4 2 kali ya. NH4 2 kali ISO4. Konsentrasinya 0,2 molar dan kemudian harga Kb-nya Kb NH4OH. Jadi di sini ada diketahui bahwa dibilang Kb NH4OH ya, Kb NH4OH itu sama dengan 10 pangkat minus 5. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalau yang punya Kb itu NH4OH itu adalah merupakan basa lemah. Berarti NH4 ini basa lemah ya. Nah, basa lemah. Nah, jadi kesimpulan kita berarti ini berasal dari basa lemah, SO4 ini kan berasal dari asam kuat. Nah, jadi apa? Jadi kesimpulannya bahwa garam ini adalah garam yang berasal dari basa lemah asam kuat. Nah, karena dia garam yang berasal dari basa lemah asam kuat, maka kita kalau buat rumusnya yang kuat asamnya. H positif sama dengan akar ya. Kw dikalikan dengan M garam. K
kalikan dengan M garam kali X. Jangan lupa di sini indeksnya si X itu dari yang lemah. Berarti ini dia. Ya, berarti X-nya 2. Nah, molaritas garam udah ada. Molaritas garamnya 0,2 molar ya. Kemudian tadi rumusnya per apa tadi? Per KB ya. Basa lemah punya KB dia. KB-nya ada juga di soal. Nah, ini kita tinggal masukkan aja ke rumus ya. Tinggal masukkan ke rumus. Berarti konsentrasi H positif sama dengan akar dari KW itu ketentuannya 10 pangkat min 14. M garamnya udah ada ini tadi, 0,2 molar ya. 0,2, indeksnya tadi 2 dikali 2. Per, ya, KB-nya itu adalah 10 pangkat minus 5. Nah, ini kalau kita selesaikan berarti, ya, berarti ini kita dapat bahwa H positif sama dengan, ya, akar daripada, ini di atasnya berarti jadi 4 kali 10 pangkat minus 15. Per 10 pangkat minus 5. Ya, bisa kita coretkan nanti 10 pangkat minus 15 dengan 10 pangkat minus 5. Berarti 10 pangkat minus 10. Nah, jadi dapatlah di sini bahwa H positifnya sama dengan ya, akar dari 4 kali 10 pangkat minus 10. Berarti H positifnya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5. Ya. 2 kali 10 pangkat minus 5 molar. Nah, jadi dengan demikian konsentrasi H positifnya dapat, berarti pH-nya kita dapat ya. Berarti pH-nya sama dengan, pangkatnya aja langsung, pangkatnya 5 dikurang log 2 ya. pH-nya sama dengan 5 kurang log 2. Nah, itu dia jawabannya. Ya, oke. Nah, ini contoh perhitungan untuk apa? Garam yang berasal dari basa lemah asam kuat ya, garam yang berasal dari basa lemah asam kuat. Oke, satu contoh lagi. Satu contoh lagi soal yang kedua. Soal yang kedua kita lihat. Nah, jadi di sini tentukan ya. Tentukan pH larutan ya. pH larutan daripada CH3 ya. CH3COONA ya, CH3COONA. Dengan catatan di sini molaritasnya 0,04 molar dan lalu dibilang bahwa Ka daripada CH3COOH ya. CH3COOH itu Ka-nya adalah 10 pangkat minus 5. Ya. Nah, berarti karena si CH3COO ini ada Ka-nya, berarti ini kita ambil kesimpulan CH3COO ini merupakan asam lemahnya. Na-nya ini berasal dari basa kuat. Nah, kesimpulan kita apa? Bahwa ini garam ya, garam berasal dari basa kuat asam lemah. Ya, basa kuat asam lemah. Nah, bagaimana membuat rumus pH-nya? Karena yang kuat di sini adalah basanya, berarti kita pakai rumus OH-. OH- sama dengan akar daripada KW dikalikan dengan M garam, ya, molaritas garam kali indeksnya. Nah, indeks garam di sini kalau kita lihat CH3COO-nya cuma 1 ini. Berarti ini X-nya sama dengan 1. Ya. Lalu dibagi dengan Ka, ya, dibagi dengan Ka. Ini rumusnya. Langkah selanjutnya tinggal kita masukkan aja harganya. OH- ya, OH- sama dengan akar daripada KW itu 10 pangkat min 14, M garamnya udah ada di soal, 0,04 ya, 0,04, indeksnya 1, per Ka-nya tadi 10 pangkat minus 5. Nah, lalu kita lanjutkan perhitungannya, OH- sama dengan akar dari, ya, ini berarti jadi 4 kali 10 pangkat minus 16 dibagi 10 pangkat minus 5. Jadi untuk 10 pangkat min 16 bagi 10 pangkat min 5 ini bisa kita bagi jadi 10 pangkat minus ya. Minus 11 ya.
Berarti kita dapatlah di sini bahwa OH minusnya, ya, OH minusnya sama dengan akar daripada 4 kali 10 pangkat min 11. Nah, ini sama aja dengan berapa? 2 kali 10 pangkat minus 5,5. Nah, jadi langkah selanjutnya cari POH. Berarti POH-nya sama dengan, lihat pangkatnya, ya, berarti 5,5 dikurang log, nah, log 2. Nah, itu dia. Itu masih POH. Yang mau kita cari pH, ya. Berarti pH-nya sama dengan 14 dikurang POH, 14 dikurang 5,5 dikurang log 2. Berarti kita dapat nanti hasilnya untuk pH-nya ini, ya. Berarti pH-nya sama dengan 14 kurang 5,5 itu berarti dapatnya 8,5. 8,5 minus kali minus jadi tambah log 2. Nah, inilah pH larutan garamnya. Ya. Nah, jadi dengan demikian inilah contoh, ya, untuk menentukan pH larutan. Jadi tergantung kepada apakah garamnya berasal dari basa kuat asam lemah, ya, atau garamnya berasal dari, kita lihat tadi misalnya di sini garam yang berasal dari basa lemah asam kuat, ya. Nah, nanti contoh yang lain garam yang berasal dari basa lemah asam lemah tinggal dimasukkan sesuai dengan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Ya, jadi sekali lagi kita ingatkan bahwa ada 3 rumus, ya, untuk menentukan pH hidrolisis garam, ya, garam yang berasal dari basa kuat asam lemah, kemudian garam yang berasal dari basa lemah asam kuat, lalu garam yang berasal daripada basa lemah asam lemah. Ya. Nah, jadi dengan demikian ini dulu untuk materi tentang hidrolisis garam. Nanti kita lanjut dengan latihan-latihan soal selanjutnya. Oke, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.